Jadilah Tuhan kehendak-Mu, pilihlah aku dan ujilah, sucikan hati pikiranmu, dan di depan-Mu ku menyembah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tolong ya Tuhan, ku yang lemah. Segala kuasa di tangan-Mu, jamahlah aku, sembuhkanlah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, suruh hidupku kuasailah, berilah Roh-Mu kepadaku, agar Tuhan Kristus ku nyatakan. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita kembali bersyukur boleh berjumpa dalam program Hikmat Pagi Keluarga GKI Karangsaru. Kali ini saya bersama-sama dengan tim multimedia GKI Karangsaru. Boleh kita memperkenalkan diri dulu, mulai dari yang paling ujung, silakan. Nama saya Michael, yang lebih dikenal dengan Cima. Nama saya Pafras. Nama saya Kristia. Nama saya Mika. Baik, sebelum kita memulai perenungan kita pada hari ini, kita akan bersama-sama mengikuti doa pembuka yang akan dipimpin oleh Ko Michael. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh bangun, kami boleh menampakkan kaki lagi di tanah, kami boleh membuka mata kami, dan sekarang saatnya kami akan mengikuti program acara Hikmat Pagi ini. Kau berkati sertai kami agar renungan pada pagi hari ini bisa masuk sampai ke hati dan pikiran kami. Juga sertai hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa jawab syukur. Amin. Tema perenungan pada pagi hari ini adalah hamba Allah untuk kebaikan-Mu. Bacaan diambil dari Roma pasal 13 ayat 4-7, tetapi kita akan membaca ayat 4 saja. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan-Mu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalas murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Demikianlah sabda firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara, kisah anak-anak Tuhan dalam pengabdiannya kepada tanah air Indonesia terbilang begitu bersinar. Salah satunya adalah seorang yang bernama Johannes Leimena. Leimena berasal dari Ambon, Maluku. Ia terlahir dari sebuah keluarga Kristen dengan orang tua yang berprofesi sebagai guru. Leimena banyak berkontribusi dalam bidang agama dan juga membesarkan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau GMKI. Leimena juga mentransformasi GMKI dari gerakan keagamaan di kalangan kampus menjadi organisasi yang memiliki pandangan keindonesiaan yang selaras dengan pandangan iman Kristen. Setelah Indonesia merdeka, Leimena berkontribusi untuk pemerintahan pusat dengan menempati sejumlah posisi menteri, seperti Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Wakil Perdana Menteri masa Republik Indonesia Serikat, Menteri Koordinator Kompartemen Distribusi, dan yang terakhir sebagai Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan. Leimena tercatat sebagai menteri yang menjabat paling lama selama masa pemerintahan Presiden Soekarno, dengan total masa jabatan hampir 20 tahun. Pada masa di tahun 2010,
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan Johannes Leimena sebagai pahlawan nasional melalui keputusan Presiden. Saudara, perjalanan pengabdian Johannes Leimena tercatat dengan tinta emas yang semestinya menginspirasi orang-orang Kristen masa kini untuk melakukan hal yang serupa. Namun sayangnya, tidak banyak anak-anak Tuhan yang memandang ranah politik dan juga pemerintahan sebagai ladang pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat Roma meyakinkan bahwa pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan dan juga untuk membalas murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Orang-orang Kristen dipanggil untuk memberikan sumbangsi yang terbaik bagi pemerintahan nasional maupun di daerah. Perhelatan Akbar Pesta Demokrasi di tahun 2024, saudara, harusnya terus mempersiapkan setiap kita dan juga terus dilakukan dengan matang persiapannya dan juga dengan mantap, supaya anak-anak Tuhan juga terlibat aktif dalam kesuksesan pemilu dan juga pilkada tersebut. Oleh sebab itu, saudara, penggunaan hak suara secara bertanggung jawab itu sangatlah penting. Lebih-lebih bersedia terjun sebagai kandidat pemimpin negara itu juga suatu hal yang amazing. Saudara, hamba-hamba Allah tidak hanya melayani di gereja, tapi juga di masyarakat dan termasuk juga di pemerintahan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau boleh pakai hamba-Mu di masa lampau, Johannes Leimena, untuk menjadi alat Tuhan di dalam pemerintahan. Dan kami juga rindu ya Tuhan, Engkau boleh pakai setiap kami, agar kami juga boleh berkontribusi di masyarakat kami, dan kalau Tuhan izinkan kami juga boleh berkontribusi di dalam pemerintahan, sehingga melalui kami, nama Tuhan semakin dikenal dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.